Oke, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhad dengan NIM 24 109 1111 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang anatomi sistem kardiorespirasi, yang dimana mata kuliah kami ini diampu oleh dosen kami, yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas yaitu bagian dari sistem respirasi, di mana sistem respirasi ini berfungsi dalam mengatur pertukaran gas yang ada di dalam tubuh kita. Oke, jadi pada sistem respirasi itu dia terbagi menjadi dua. Yang pertama tuh ada bagian dari upper and lower. Nah, di bagian upper ini itu terdapat yang namanya bagian anterior dari nasus, lalu ada bagian kavitas nasi dan juga bagian faring sekaligus laring. Nah, laring ini ada yang bilang termasuk bagian upper, ada juga yang bilang termasuk di bagian lower. Nah, pada bagian lower respiratory ini itu terdapat ada yang namanya trakea, lalu ada bronchus dan juga pulmo, atau yang kita sebut biasa itu adalah paru-paru. Nah, di sini dapat kita lihat ini merupakan bagian dari anterior nasus externus. Nah, pada bagian anterior nasus externus itu terdapat yang namanya apex nasi. Nah, apex nasi ini merupakan bagian tonjolan dari hidung kita ini yang membentuk suatu sudut. Nah, lalu ada bagian punggung hidung yang dinamakan sebagai dorsum nasi. Lalu pada bagian pinggir sini itu kita sebut sebagai alai nasi, dan juga lubang pada hidung kita itu disebut sebagai nares. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas yaitu bagian dari yang namanya kavitas nasi. Nah, pada bagian kavitas nasi superior itu terdapat namanya bagian regio olfactoria. Lalu ada juga bagian yang namanya recessus sphenoid ethmoidalis dan juga sinus ethmoidalis. Nah, regio olfactoria ini merupakan tempat lewatnya si nervus olfactorius, yang merupakan nervus yang berfungsi untuk kita dapat mencium bau. Nah, lalu pada kavitas nasi inferior itu terdapat yang namanya palatum durum, dan ada juga terdapat tulang namanya os palatinum dan palatum mol. Nah, lalu pada bagian lateral dari kavitas nasi itu terdapat yang namanya muara. Nah, muara-muara ini terdapat yang namanya sinus. Di situ pertama ada sinus frontalis yang berada di os frontal, lalu ada sinus maxillaris yang di bagian dekat rongga pipi, lalu ada sinus ethmoidalis dan juga ductus nasolacrimalis. Nah, lalu ada si nervus olfactorius yang merupakan nervus yang sudah aku jelaskan tadi. Lalu ada namanya konka. Di sini konka itu merupakan lipatan-lipatan yang berada di kavitas nasi. Nah, konka ini terbagi menjadi tiga. Ada konka nasalis superior, konka nasalis media, lalu juga ada konka nasalis inferior. Nah, di antara lipatan-lipatan dari konka ini terdapat yang namanya celah yang disebut sebagai meatus. Nah, meatus ini dinamakan sebagai ada meatus nasi superior yang di bagian atas, lalu ada meatus nasi media yang merupakan meatus yang di bagian tengah, lalu ada meatus nasi inferior. Nah, sedangkan di sini dapat kita lihat di sini merupakan adalah kavitas nasi dari bagian medial. Nah, kavitas nasi bagian medial ini di situ terdapat lamina perpendiculus osis ethmoidalis. Lalu ada juga os vomer. Nah, lalu di sini juga ada terdapat pembatas yang kita namakan sebagai septum nasi. Nah, septum nasi ini terdapat yang namanya cartilago septinasi yang merupakan susunan jaringan tulang rawan pada si septum nasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas yang namanya faring. Kalau tadi kita membahas bagian dari kavitas nasi, kita akan masuk ke lebih dalam lagi, yaitu ke bagian faring. Nah, faring ini terbagi menjadi tiga. Ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nasofaring ini yang berada di dekat bagian kavitas nasi, lalu si orofaring itu berada di dekat bagian rongga mulut kita, sedangkan pada laryngofaring itu sudah mulai memasuki ke bagian dari laring. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama ada nasofaring. Nah, pada nasofaring itu terdapat yang namanya ada tonsilla pharyngealis. Lalu ada juga di sini yang namanya
Isthmus faucium atau juga yang bisa kita sebut sebagai Isthmus pharyngealis. Lalu di sini terdapat yang namanya perbatasan pada nasofaring, yaitu yang namanya choana. Nah, lalu di sini kita dapat melihat ada yang namanya ostium pharyngeum tubae auditivae yang merupakan lipatan pada nasofaring. Di sini dapat kita lihat pada gambar tersebut. Nah, lalu ada juga namanya plica salpingopharyngealis, lalu ada tonsilla tubarii, lalu ada juga torus tubarius dan juga torus levatorius. Nah, kalau tadi kita membahas bagian dari nasofaring, selanjutnya kita akan membahas yaitu bagian dari orofaring yang merupakan faring di dekat area oral atau mulut. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama itu ada struktur yang namanya palatumol. Lalu di sini dapat kita lihat ada isthmus pharyngeus, lalu ada tonsilla lingualis, lalu juga ada plica glossoepiglotica, lalu juga ada vallecula epiglottica, lalu ada arcus palatoglossus dan juga arcus palatopharyngeus. Nah, itu tadi untuk bagian dari si orofaring. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu bagian dari laryngofaring yang merupakan faring yang mendekati ke bagian si laring. Nah, di sini dapat kita lihat di sini yang pertama ada aditus laringis, lalu ada di sini terdapat suatu jaringan kartilago yang namanya kartilago tiroidea, kartilago pada kelenjar tiroid kita, lalu ada membrana tiroidea, lalu ada recessus piriformis. Nah, lalu di bagian laryngofaring itu terdapat otot-otot faring yang menyusun area tersebut. Di situ ada musculus constrictor pharyngeus. Nah, di musculus constrictor pharyngeus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada musculus constrictor pharyngeus superior, lalu ada musculus constrictor pharyngeus media dan juga inferior. Lalu ada juga otot yang namanya musculus palatopharyngeus. Nah, itu tadi untuk bagian dari si laryngofaring. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian dari laring itu sendiri. Nah, pada bagian laring itu sendiri itu kan masih tersambung sama si bagian faring. Pada tampak posterior atau tampak belakang, di sini kita melihat beberapa struktur. Yang pertama ada si aditus laringes. Nah, lalu ada juga plica ariae epiglottica. Lalu di situ terdapat juga otot-otot pada laring. Yang pertama ada musculus arytenoideus obliquus, lalu ada musculus arytenoideus transversus, lalu ada musculus cricoarytenoideus posterior dan juga musculus ariae epiglotticus. Nah, pada tampak lateral kanan, nah di sini terdapat satu struktur yang kita sebut sebagai foramen. Nah, foramen ini dia berfungsi untuk tempat lewatnya struktur-struktur lain seperti arteri dan vena laringea superior dan juga nervus laryngeus superior. Nah, lalu pada tampak lateral ini juga ada yang namanya otot di situ. Di situ ada otot cricotiroideus. Nah, di sini dia terbagi menjadi 2 bagian, ada pars recta dan juga pars obliqua. Nah, lalu kita akan membahas bagian dari si laring jika kita melihat dari potongan yang membagi bagian depan dan juga belakang. Nah, di sini dapat kita lihat di situ ada cartilago tiroidea, lalu ada cartilago cricoidea yang di bawah dari cartilago tiroidea, lalu juga ada osioideum. Nah, lalu di sini terdapat vestibulum laringeus, yang mana vestibulum itu artinya adalah ruang tamu dari si laring. Lalu ada ventriculus laringeus, lalu ada juga yang namanya rima glottidis. Nah, di situ juga terdapat yang namanya rima vestibularis. Di tengah dari rima vestibularis dan juga rima glottidis itu terdapat suatu lipatan yang namanya ventriculus laringeus. Nah,
Nah, di situ juga terdapat tuberculum cuneiforme, lalu ada juga tuberculum corniculatum, lalu ada juga plica vestibularis. Nah, lalu yang terakhir itu ada plica vocalis, yang dimana plica tersebut berfungsi saat kita bersuara. Nah, selanjutnya kita akan bahas suatu bagian juga pada sistem respirasi, yaitu trakea. Nah, pada trakea itu di ujung atas bagian trakea ini kita akan melihat yang namanya cartilago thyroidea yang berbentuk seperti kupu-kupu. Lalu ada di bawahnya dari cartilago thyroidea ini ada cartilago cricoidea. Nah, baru pada si saluran-saluran ini, bagian saluran trakea itu disusun oleh yang namanya cartilago trachealis. Nah, cartilago trachealis ini bentuk jamaknya adalah cartilaginous tracheales. Nah, si cartilaginous trachealis ini dihubungkan oleh suatu ligamen yang kita sebut sebagai ligamen annularia. Dia berfungsi untuk menghubungkan si cincin-cincin trakea tersebut. Nah, lalu di situ terdapat percabangan yang namanya bifurcatio tracheae yang membagi bronchus principalis dexter dan juga bronchus principalis sinister. Kalau kita belah pada bagian profundusnya itu terdapat yang namanya percabangan juga yang disebut sebagai carina. Nah, lalu setelah dari bronchus principalis itu kita akan masuk ke bronchus lobaris, yang dimana di situ ada bronchus lobaris superior dan juga bronchus lobaris jadi di situ ada bronchus lobaris superior sinister dan juga bronchus lobaris inferior sinister. Nah, sedangkan pada bagian dexternya itu ada bronchus lobaris superior dexter, lalu ada bronchus lobaris medius dexter, dan juga bronchus lobaris inferior dexter. Kenapa pada bagian dexter itu ada 3? Karena di situ tidak terdapat suatu organ yang namanya jantung. Jadi jantung kanan itu cenderung lebih banyak lobus dan juga lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan bahas suatu bagian di sini merupakan organ dari sistem respirasi kita yang paling penting, yaitu adalah paru-paru atau yang kita sebut sebagai pulmo. Nah, pada pulmo ini kita akan melihat struktur yang namanya apex atau apa sih apex itu kita sebut sebagai puncak. Nah, apex itu disebut sebagai apex pulmonis. Lalu pada bagian bawahnya itu disebut sebagai basis pulmonis. Nah, si pulmo ini terbagi menjadi beberapa margo, yaitu ada margo anterior, margo posterior, dan juga margo inferior. Nah, si pulmo ini dilapisi suatu lapisan yang kita sebut sebagai pleura. Pleura ini terbagi menjadi 2, yaitu ada pleura parietalis dan juga pleura visceralis. Nah, pleura parietalis ini dia membungkus dia membungkus bagian rongga dada. Nah, di situ atau kita sebut sebagai pleura bagian luar lah intinya. Nah, lalu pada bagian dalamnya itu ada pleura visceralis yang dia membungkus langsung si pulmo tersebut. Nah, di antara dari pleura parietalis dan juga pleura visceralis itu terdapat sebuah ruang yang akan berisi sebuah cairan kita sebut sebagai cavum pleura. Nah, di situ juga ada terdapat yang namanya bagian pulmodexter. Nah, pulmodexter di situ terdapat beberapa bagian. Pertama ada lobus superior, lalu ada lobus medius dan juga lobus inferior. Nah, seperti yang aku udah jelasin tadi, lobus itu terbagi menjadi 3 untuk yang di bagian pulmo kanan. Nah, lalu di situ kita akan mendapati 2 garis yang membatasi pulmo-pulmo tersebut. Di situ ada yang namanya fissura obliqua dan juga fissura horizontalis. Mana fissura obliqua ini dia membagi si lobus medius dan juga lobus inferior. Sedangkan pada fissura horizontalis dia akan membagi lobus superior dan juga lobus medius. Nah, lalu
pada bagian pulmo sinister atau paru-paru kiri kita itu hanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu lobus superior dan juga lobus inferior. Nah, pada lobus superior dan inferior ini dibatasi oleh suatu visura yang kita sebut sebagai namanya visura obliqua. Nah, selanjutnya ini kita akan melihat si pulmo pada bagian media atau pada bagian tengah dari si pulmo. Nah, pada bagian tengah dari pulmo itu ada suatu pintu masuk yang kita sebut sebagai namanya hilum pulmonis. Nah, hilum pulmonis ini dia akan menjadi pintu untuk masuknya berbagai macam struktur ke dalam si pulmo. Nah, di situ ada struktur seperti arteri dan vena. Di situ ada arteri pulmonalis sinistra, lalu ada vena pulmonalis sinistra superior, lalu ada si bronchus principalis sinister yang merupakan percabangannya tadi itu. Lalu ada juga vena pulmonalis inferior. Nah, itu tadi untuk bagian-bagian dan struktur yang terdapat pada pulmo atau paru-paru kita, baik dari dexter maupun juga pulmo sinister. Nah, selanjutnya kita akan membahas anatomi klinis dari sistem respirasi. Nah, di sini saya hanya akan menyebutkan dua, yaitu epistaksis dan juga atelektasis. Nah, epistaksis sendiri itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi pendarahan pada hidung. Nah, kondisi ini itu sangat umum terjadi dan seringkali juga tidak berbahaya. Nah, pada epistaksis ini spesifiknya itu terjadi pada bagian plexus yang kita namakan sebagai plexus Kieselbach. Nah, jika terjadi pendarahan itu kita sebut sebagai epistaksis. Nah, untuk penyebabnya sendiri di situ ada yang pertama ada trauma lokal, yang dimana seperti saat kita mengorek-ngorek hidung kita, lalu atau terjadi benturan pada hidung, misalnya saat hidung kita dipukul atau hidung kita terbentur sesuatu sehingga menyebabkan pendarahan. Lalu juga udara kering itu juga dapat menyebabkan si epistaksis karena lapisan dalam hidung itu retak sehingga dia akan berdarah. Lalu penyebabnya yang ketiga ada infeksi di mana terjadi peradangan pada hidung dan juga pada sinus, atau juga terjadi yang namanya alergi. Di situ terdapat iritasi pada lapisan hidung, dan juga penyebab lainnya ada penggunaan obat-obatan seperti antikoagulan. Nah, dekongestan hidung yang menyebabkan berlebihan. Lalu juga ada kondisi medis lain seperti hipertensi, kelainan pembukaan darah, dan juga tumor pada hidung. Nah, tapi kalau untuk pada tumor hidung ini itu jarang terjadi. Nah, untuk jenis-jenis dari si epistaksis ini ada epistaksis anterior dan juga posterior. Nah, untuk yang anterior itu pendarahan yang terjadi pada bagian depan hidung. Nah, biasanya ini kondisi ringan yang dimana hal tersebut mudah diatasi. Nah, sedangkan yang epistaksis posterior itu pendarahan pada bagian belakang hidung atau ke bagian lebih dalam. Nah, itu cenderung lebih berat dan sulit diatasi dan seringkali memerlukan bantuan medis. Nah, yang kedua pada klinis sistem respirasi ini ada atelektasis. Nah, di mana atelektasis ini merupakan suatu kondisi di mana sebagian atau seluruh paru-paru mengalami kolaps atau tidak dapat berkembang sepenuhnya. Nah, hal ini terjadi akibat penyumbatan udara atau tekanan dari luar paru-paru. Nah, penyebabnya sendiri itu yang pertama ada obstruksi saluran udara, yang dimana obstruksi saluran udara itu terdapat sumbatan oleh lendir, lalu ada benda asing, dan juga tumor di dalam saluran udara. Lalu penyebab yang kedua itu ada tekanan dari luar paru-paru. Nah, contohnya itu ada seperti efusi pleura, pneumotoraks, dan juga hal lain. Lalu juga penyebabnya bisa anestesi umum, di mana dia dapat mengubah pola pernafasan normal dan dapat menyebabkan alveoli kehilangan udara. Lalu juga untuk penyebab yang keempat itu ada pernapasan dangkal disebabkan nyeri atau kelemahan.
Lalu juga yang terakhir penyebabnya adalah penyakit paru-paru lain. Nah, di mana beberapa kondisi paru-paru kronis dapat menyebabkan atelektasis. Nah, gejalanya sendiri itu bervariasi tergantung pada luasnya atelektasis. Nah, untuk gejalanya yang pertama ada sesak napas, lalu ada nyeri dada dan juga batuk, lalu juga disertai peningkatan frekuensi pernapasan dan penurunan saturasi oksigen. Nah, itu tadi untuk anatomi klinis dari sistem respirasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu anatomi dari sistem kardiovaskular, yang dimana sistem kardiovaskular ini berfungsi dalam peredaran darah kita dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pertama-tama kita akan membahas bagian dari ruang jantung. Nah, bagian ruang jantung itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada atrium dextrum dan juga atrium sinistrum. Lalu ada ventriculus, di mana ventriculus ini terbagi menjadi ventriculus dexter dan juga ventriculus sinister. Nah, untuk struktur-struktur lain di situ ada auricula dexter, auricula dextra dan juga auricula sinistra. Nah, untuk bentuknya sendiri itu seperti telinga yang terdapat pada bagian dextra dan juga sinistra dari jantung. Lalu ada juga yang namanya apex cordis atau puncak dari si jantung itu sendiri, di mana si apex cordis ini selalu mengarah ke bagian kiri atau bagian sinistra. Nah, untuk struktur lain di situ terdapat yang namanya vena cava. Nah, vena ini merupakan si saluran atau aliran balik dari si jantung. Nah, di situ ada vena cava superior pada bagian atas dan juga vena cava inferior pada bagian bawah. Nah, lalu di sini dapat kita lihat sebuah struktur kita sebut sebagai arcus aorta. Nah, arcus aorta ini terbagi menjadi 3 saluran. Yang pertama ada truncus brachiocephalicus, lalu ada arteri carotis communis sinistra, lalu ada juga arteri subclavia sinistra. Nah, lalu ada juga truncus pulmonalis, yang dimana truncus pulmonalis ini terbagi menjadi 2, yaitu kanan dan kiri, yang kita sebut sebagai arteri pulmonalis dextra dan juga arteri pulmonalis sinistra. Nah, lalu di situ juga terdapat ada vena pulmonalis dextra dan juga vena pulmonalis sinistra. Nah, itu tadi untuk bagian anatomi dari core atau disebut sebagai jantung. Nah, di sini kita akan bahas bagian dalam dari jantung saat jantung itu kita potong. Nah, di sini dapat kita lihat ada musculus spinatus. Nah, musculus spinatus ini terdapat pada bagian atrium. Lalu ada musculus papillaris, di mana musculus papillaris ini terbagi menjadi ada bagian anterior, posterior, dan juga musculus papillaris septalis. Nah, musculus papillaris septalis ini dia membatasi jantung. Makanya kita sebut dia sebagai septalis atau septum. Nah, lalu pada bagian dalam ini ada suatu struktur yang membentang dari si musculus papillaris yang kita sebut sebagai chordae tendinae. Nah, itu merupakan struktur jaringan yang membentang pada bagian dalam jantung. Nah, perlu kita ingat jantung ini juga seperti paru-paru kita, dia mempunyai yang namanya lapisan. Nah, di sini lapisan pada jantung itu ada perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Nah, perikardium fibrosum itu terdapat pada bagian luar dari si perikardium. Lalu saat kita buka si perikardium fibrosum itu, kita akan melihat yang namanya perikardium serosum. Nah, perikardium serosum ini dia akan terbagi menjadi 2 lamina. Ada perikardium serosum lamina parietalis dan juga lamina visceralis. Nah, lamina parietalis ini itu yang melekat pada si perikardium serosumnya. Sedangkan pada lamina visceralis itu dia melekat pada si jantungnya itu sendiri. Makanya disebut sebagai lamina visceralis. Nah, itu tadi untuk struktur pada bagian dalam si jantung dan juga struktur yang melapisi si jantung yang kita sebut sebagai perikardium. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas yaitu katup-katup
yang membatasi ruang-ruang jantung. Nah, katup-katup ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya valva trunci pulmonalis, lalu juga ada valva aorta dan juga valva atrioventricularis. Nah, valva atrioventricularis ini terbagi menjadi 2, yaitu valva atrioventricularis dextra dan juga valva atrioventricularis sinistra. Nah, di sini dapat kita lihat pada setiap valva ini dia itu terdapat lipatan-lipatan yang akan menutup bagian dari jantung tersebut. Nah, di sini pada valva trunci pulmonalis itu terbagi menjadi 2. Mohon maaf, itu terbagi menjadi 3. Di situ ada valva seminolaris dextra, lalu ada valvula semilunaris anterior dan juga valvula semilunaris sinistra. Mohon maaf, yang pertama tadi itu adalah valvula semilunaris dextra. Nah, lalu pada bagian valva aorta itu terbagi menjadi 3 juga. Ada valvula semilunaris sinistra, lalu ada valvula semilunaris dextra dan juga valvula semilunaris posterior. Nah, sedangkan pada valva mitralis atau valva atrioventricularis sinistra, nah itu terdapat valvula juga, tapi namanya lain. Kalau di bagian atrioventricular itu kita sebut sebagai cuspis. Nah, di situ ada cuspis apa saja? Di situ ada cuspis posterior dan juga cuspis anterior. Nah, sedangkan pada bagian katup tricuspidalis atau valva atrioventricularis dextra itu terdapat 3 cuspis. Yang pertama ada cuspis posterior, lalu ada cuspis anterior dan juga cuspis septalis. Nah, itu tadi adalah bagian dari katup-katup si jantung yang membatasi ruang-ruang antara jantung kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas anatomi klinis dari sistem kardiovaskular. Di sini saya hanya akan menyebutkan 2 juga. Yang pertama ada PDA atau patent ductus arteriosus dan juga gagal jantung. Nah, untuk PDA itu merupakan kondisi jantung bawaan dari lahir yang dimana ductus arteriosus, pembuluh darah yang menghubungkan aorta, gagal menutup setelah lahir. Nah, normalnya itu ductus arteriosus itu akan menutup dalam beberapa hari atau beberapa minggu pertama kehidupan saat kita setelah lahir. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Karena selama pada proses embriologinya itu di dalam kandungan, si ductus arteriosus itu memungkinkan darah untuk melewati paru-paru pada bayi yang belum berfungsi. Nah, saat setelah si bayi itu lahir, bayi itu mulai bernapas sendiri. Nah, ductus ini seharusnya dia itu normalnya akan menutup. Nah, jika si ductus ini tetap terbuka atau terjadi yang namanya patent, nah darah yang beroksigen dari aorta itu dapat kembali lagi mengalir ke arteri pulmonalis dan juga paru-paru yang akan menyebabkan peningkatan aliran darah ke paru-paru dan dia akan membebani si jantung. Nah, untuk gejalanya itu di sini ada beberapa. Yang pertama ada napas cepat atau sesak napas, lalu mudah lelah, kesulitan makan atau pertumbuhan yang buruk pada bayi, lalu juga jantung berdebar dengan cepat, lalu akan sering berkeringat saat makan atau menangis, dan juga terdapat murmur atau suara jantung yang abnormal yang terdengar pada saat kita auskultasi atau pemeriksaan. Nah, lalu yang kedua itu kita akan membahas yang namanya gagal jantung. Nah, gagal jantung ini merupakan kondisi kronis progresif di mana jantung kita itu tidak dapat mampu memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh. Nah, ini tuh tidak berarti jantung berhenti berdetak, tetapi fungsi pemompaannya saja yang lemah. Nah, penyebabnya itu karena berbagai kondisi yang dapat merusak dan melemahkan jantung dan menyebabkan gagal jantung tersebut terjadi, termasuk seperti
penyakit jantung koroner, serangan jantung, hipertensi atau yang kita sebut sebagai darah tinggi, lalu ada kardiomiopati atau penyakit otot jantung, lalu ada penyakit katup jantung, di mana katup jantung yang bocor atau menyempit mengganggu aliran darah, lalu juga penyakit jantung bawaan yang kelainan struktur jantung sejak lahir, lalu juga penyebabnya dapat terjadi salah satunya itu diabetes, karena diabetes itu dapat merusak pembuluh darah dan saraf termasuk yang ada di jantung. Lalu juga ada infeksi jantung atau miokarditis dan juga penyakit tiroid serta anemia kronis. Nah, untuk gejalanya itu di sini ada beberapa gejala. Yang pertama ada sesak napas terutama saat beraktivitas atau berbaring. Lalu ada kelelahan dan juga kelemahan, lalu ada pembengkakan di kaki atau pergelangan kaki dan perut atau yang kita sebut sebagai edema. Lalu ada juga peningkatan berat badan akibat penumpukan cairan. Dan juga ada batuk atau mengih, dan juga ada di sini gejalanya detak jantung yang cepat atau tidak teratur, pusing atau pingsan, lalu juga ada mual dan juga kehilangan nafsu makan. Nah, untuk hubungan dari PDE dan gagal jantung sendiri itu, nah PDE yang signifikan dapat menyebabkan gagal jantung. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, penyebabnya itu adalah kelainan bawaan lahir salah satunya. Nah, di sini aliran darah abnormal melalui ductus arteriosus yang terbuka meningkatkan volume darah yang kembali ke paru-paru dan membebani sisi kiri jantung. Nah, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ekstra ini. Nah, lama-kelamaan beban kerja yang berlebihan ini dapat menyebabkan pembesaran dan pelemahan pada otot jantung yang akhirnya berujung pada si gagal jantung itu sendiri. Nah, oleh karena itu diagnosis dan penanganan dini PDA terutama yang berukuran sedang hingga besar sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang seperti gagal jantung. Nah, penanganan PDA ini dapat berupa seperti obat-obatan, lalu juga penutupan melalui kateterisasi jantung atau pembedahan. Nah, untuk obat-obatan ini terutama pada bayi prematur khususnya. Nah, itu tadi untuk pembahasan saya terkait anatomi kardiorespirasi, baik dari struktur anatominya maupun anatomi klinisnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.